Perjuangan Aquaman jadi penutup DCU. Aquaman and the Lost Kingdom merupakan film superhero yang dirilis pada tahun 2023. Film ini merupakan sequel dari film Aquaman pada tahun 2018, yaitu 5 tahun yang lalu, dan menjadi film penutup dari jagat sinematik DC atau DCU sebelum dimulai dengan era baru di bawah pimpinan James Gunn dan Peter Safran. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Arthur Curry, seorang manusia setengah Atlantis yang menjadi Raja Atlantis. Arthur harus menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kisahnya sebagai raja, termasuk ancaman dari Black Manta, seorang musuh lama yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Sebelum dirilis, film Aquaman 2 tidak lepas dari perbincangan. Alasannya adalah film ini dibintangi oleh Amber Heard yang beberapa waktu lalu terlibat kasus pencemaran nama baik dengan Johnny Depp suaminya. Pada tahun 2018, Johnny Depp menggugat Amber Heard atas tuduhan pencemaran nama baik. Depp menuduh Heard telah membuat pernyataan palsu yang menyebabkannya kehilangan peran dalam film Pirates of Caribbean. Mendengar perdebatan Depp, dia mengaku bahwa Depp telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya. Pada tahun 2022, kasus tersebut diadili di pengadilan. Depp memenangkan kasus tersebut dan Heard diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 10,35 juta dolar Amerika. Kontroversi Amber Heard berdampak pada perilisan film Aquaman 2. Banyak orang yang meminta agar Heard dikeluarkan dari film tersebut. Namun, sutradara James Wan dan Warner Bros. Pictures tetap mempertahankan Heard dalam film tersebut. James Wan mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat keputusan berdasarkan emosi. Dia menilai bahwa Amber Heard adalah seorang artis yang berbakat dan cocok untuk memerankan karakter Mera. Film ini dibuka dengan kehidupan Arthur yang harmonis. Arthur telah menikah dengan Mera dan memiliki seorang putra bernama Arthur Junior, menjalankan perannya sebagai Raja Atlantis dengan baik. Dia juga menjadi ayah yang baik untuk putranya. Namun, kehidupan Arthur terancam setelah Black Manta menguasai Trisula Hitam. Trisula Hitam adalah artefak kuno yang memiliki kekuatan dahsyat. Black Manta menggunakan Trisula tersebut untuk meningkatkan kekuatan dan dia menjadi semakin berbahaya. Black Manta memiliki dendam yang mendalam terhadap Arthur. Ayahnya, David Kane, tewas dalam pertempuran dengan Arthur. Black Manta bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Arthur harus melawan Black Manta untuk melindungi Atlantis dan keluarganya. Arthur menggunakan kekuatannya sebagai Aquaman untuk melawan Black Manta. Pertarungan antara Arthur dan Black Manta berlangsung sengit ketika petarung saling mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Namun pada akhirnya Arthur berhasil mengalahkan Black Manta. Film ini lebih fokus pada hubungan antara Arthur dan Orm, saudara tirinya. Arthur dan Orm memiliki hubungan yang kompleks. Mereka adalah saudara, tapi mereka juga pernah menjadi musuh besar. Di film pertama, Arthur dan Orm saling bersaing untuk menjadi Raja Atlantis. Arthur akhirnya berhasil mengalahkan Orm dan menjadi Raja Atlantis. Arthur dan Orm awalnya tidak menyukai satu sama lain, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai saling menghormati. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan satu sama lain untuk menyelamatkan Atlantis. Hubungan Arthur dan Orm di film kedua bisa dibilang sebagai love-hate relationship. Mereka saling mencintai sebagai saudara, tapi juga mereka sering bertengkar. Namun pada akhirnya, mereka selalu ada untuk satu sama lain. Orm memiliki peran yang penting dalam film kedua. Dia membantu Arthur untuk mengalahkan Black Manta dan menyelamatkan Atlantis. Orm juga berperan penting dalam membantu Arthur dalam menjadi pemimpin yang lebih baik. Di film pertama, Orm digambarkan sebagai karakter yang jahat. Namun, di film kedua,
Orm digambarkan sebagai karakter yang lebih kompleks. Dia adalah karakter yang masih memiliki sisi baik meskipun dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Black Manta adalah salah satu karakter yang paling menarik di film ini. Karakter ini diperankan dengan baik oleh Yahya Abdul Matin II. Abdul Matin II berhasil menempatkan sosok Black Manta yang jahat, ambisius, dan penuh dendam. Namun sebagai penjahat, peran Black Manta tidak dibuat secara seciamik itu. Ada momen-momen balas dendam yang masih terasa lemah. Misalnya saat Black Manta membunuh ayah Arthur, dia sama sekali tidak menunjukkan emosi yang kuat. Alhasil, momen pertarungan antara Arthur dan Black Manta pun terasa kurang terlalu epik. Pertarungan tersebut memang berlangsung sengit, namun tidak ada momen-momen yang benar-benar berkesan. Seharusnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuat peran Black Manta lebih ciamik di dalam film Aquaman and the Lost Kingdom, seperti menambahkan lebih banyak emosi pada momen balas dendam Black Manta. Misalnya, Black Manta bisa menangis atau berteriak saat membunuh ayah Arthur. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Black Manta benar-benar terluka oleh kematian ayahnya, atau membuat Black Manta lebih cerdas dan strategis. Saat Black Manta menyerang Atlantis, dia menggunakan strategi yang lebih cerdas. Misalnya, dia bisa menggunakan kelemahan Arthur untuk mengalahkannya. Dengan kekuatan yang dahsyat, Black Manta menjadi ancaman yang lebih nyata bagi Arthur. Dengan melakukan hal-hal tersebut, peran Black Manta akan menjadi lebih epic. Salah satu aspek yang disetujui oleh banyak orang dari film ini adalah pengambilan gambarnya yang bagus. Pengambilan gambar di setiap adegannya terasa realistis dan menarik. Pengambilan gambar yang bagus ini terlihat jelas pada adegan pertarungan di laut antara Arthur dan Black Manta. Adegan ini berlangsung dengan cepat dan penuh aksi. Pengambilan gambarnya mampu menangkap gerakan-gerakan cepat dari kedua petarung tersebut dengan sangat jelas. Selain pengambilan gambar, scoring film juga mendapat pujian dari banyak orang. Scoring film ini didominasi oleh tabuhan drum dan petikan gitar. Scoring yang keras ini mampu mendukung adegan-adegan aksi di film ini. Scoring ini membuat adegan aksi tersebut terasa lebih intens dan dramatis. Salah satu aspek yang menarik dari film ini adalah kengerian yang disajikan oleh James Wan. Wan berhasil menciptakan suasana yang mencekam dan menegangkan di beberapa adegan film ini. Salah satu adegan yang paling mencekam adalah adegan ketika Arthur dan Mera menjelajahi Lost Kingdom. Adegan ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk laut yang menyeramkan, seperti ikan-ikan raksasa dan makhluk laut lainnya. Adegan lain yang juga mencekam adalah adegan ketika Arthur dan Orm bertempur melawan Black Manta. Adegan ini berlangsung di bawah laut sehingga James Wan dapat memanfaatkan suasana laut yang gelap dan misterius untuk menciptakan suasana mencekam. Selain suasana yang mencekam, James Wan juga menggunakan jump scare untuk menciptakan efek kejutan pada penonton. Jump scare yang digunakan oleh James Wan cukup berhasil membuat penonton kaget. Salah satu jump scare yang paling menarik adalah jump scare yang terjadi saat Arthur dan Mera menjelajahi Lost Kingdom. Adegan ini menampilkan ikan raksasa yang tiba-tiba muncul di hadapan Arthur dan Mera. Jump scare lain yang juga berhasil adalah jump scare yang terjadi pada saat Arthur dan Orm bertempur melawan Black Manta. Adegan ini menampilkan makhluk laut yang tiba-tiba muncul di belakang Arthur. Formula horor yang digunakan James Wan di dalam film Aquaman and the Lost Kingdom cukup berhasil. Formula ini mampu menciptakan suasana mencekam dan menegangkan, serta efek kejutan yang berhasil membuat penonton kaget. Formula ini juga mampu menambah daya tarik film bagi para penggemar film horor. Film ini tidak hanya menjadi film superhero yang menghibur, tapi juga menjadi film horor yang mencekam. James Wan menggunakan makhluk laut yang menyeramkan untuk menciptakan suasana mencekam di film ini. Makhluk-makhluk laut ini didesain dengan baik dan mampu menimbulkan rasa takut pada penonton. James Wan memanfaatkan suasana bawah laut yang gelap, misterius untuk semua menciptakan suasana mencekamnya. Suasana ini makin diperkuat dengan penggunaan cahaya yang minim.
James Wan menggunakan jumpscare yang tepat untuk menciptakan efek kejutan pada penonton. Jumpscare ini tidak digunakan secara berlebihan sehingga tetap terasa efektif. Salah satu aspek yang paling canggih yang digunakan dalam film ini adalah menggunakan CGI yang sangat canggih, menciptakan dunia bawah laut yang realistis. Namun, CGI yang digunakan dalam film ini tidak selalu konsisten. Ada beberapa adegan di mana CGI yang digunakan terlihat kurang. CGI yang kurang ini terlihat jelas pada adegan-adegan yang menampilkan makhluk-makhluk laut. Makhluk-makhluk laut ini terlihat kurang realistis dan terkadang terlihat seperti animasi kartun. Ada beberapa kemungkinan penyebab CGI yang kurang konsisten di film Aquaman and the Lost Kingdom. Salah satu kemungkinannya adalah karena jadwal produksi film ini yang padat. Film ini mengalami beberapa kali ketertundaan jadwal produksi sehingga kemungkinan besar hal ini berdampak pada kualitas CGI. Kemungkinan lainnya adalah karena anggaran produksi film ini yang terbatas. Film ini memiliki budget yang lebih kecil dibandingkan film Aquaman pertama, sehingga kemungkinan besar hal ini berdampak pada kualitas CGI. Film ini menjadi salam perpisahan bagi para penggemar DC Extended Universe. Bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanan DCU dari awal, film ini menandai akhir dari serangkaian petualangan yang epik. Film ini memiliki kisah yang lebih mendalam, karakter yang lebih kompleks, dan visual yang memukau. Aquaman and the Lost Kingdom menjadi kisah penutup yang layak dari satu dekade DCU dengan berbagai pasang surutnya. Film ini juga memiliki satu mid-credit scene yang menjadi hiburan tersendiri bagi para fans DC. Adegan ini menampilkan kemunculan karakter Orm yang begitu menggelikan. Bagaimana adik dari Aquaman itu sangat suka, bahkan doyan untuk memakan kecoa.